warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Rahani. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi teman-teman, di statement kali ini kita akan membahas tentang urgensi pendidikan nasional dan kebangkitan nasional untuk kaum milenial gitu. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting, baik itu di kalangan anak-anak, kalangan pemuda, ataupun di kalangan orang tua gitu ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tuntutlah ilmu dari kamu lahir hingga kamu mati. Jadi emang benar ya, bahwa pendidikan itu, menuntut ilmu itu nggak ada habisnya gitu. Nah, di podcast kali ini kita mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa. Kalau didengar-dengar nih ya, beliau itu kalau nggak salah seorang penggerak donasi literasi. Nah, beliau juga sering melakukan pergerakan-pergerakan sosialisasi gitu. Juga sudah sering menjadi narasumber-narasumber di seminar gitu. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Abang ya tadi ya. Bisa perkenalkan diri Abang, apa pekerjaannya dan segala macamnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum para penikmat Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad ya, benar ya Mbak Nurul? Ya, nama saya Febrianto Budiman. Saya saat ini bekerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, aktivitas ya sebagaimana hari-hari sebagai ASN. Kalau di komunitas ya mengikuti beberapa komunitas. Dan saat ini yang paling terakhir atau yang paling sering kita lakukan ya komunitas di donasi literasi. Begitu. Jadi sebelumnya tuh emang udah sempat stalking juga nih IG-nya Bang Febri dan juga IG-nya literasi donasi tadi literasi. Ya Pak ya. Pantas follower saya bertambah satu kayaknya, Mbak Nurul kayaknya. Mungkin itu ya Pak ya. Terus? Jadi apa sih motivasinya Abang gitu buat membangun pergerakan donasi literasi itu sendiri ya. nih? Iya, sampai sudah banyak gitu ya ke sekolah-sekolah gitu tadi saya lihat di IG. Sudah 10 batch. Jadi kita lagi mempersiapkan yang tepuk tangan teman-teman. Ya, tepuk tangan boleh. Nah, yang ke-11 ya. Sekarang kita lagi mempersiapkan batch yang ke-11, sudah 10 batch. Jadi donasi literasi itu bukan komunitas baru yang dibuat sebenarnya, tapi itu sebuah gerakan yang mengintegrasikan komunitas-komunitas. Jadi kita di dalam situ ada sampai sekarang sudah mungkin lebih dari 25 komunitas yang bergabung di dalamnya. Dari mulai gerakan mahasiswa seperti GMNI, HMI, FMII, kemudian ada beberapa yayasan, Eurowik, Utus Lewu, kemudian ada komunitas motor juga ada di situ, komunitas taman baca anak juga ada di situ. Ada organisasi mahasiswa seperti himpunan mahasiswa sosiologi ada di situ. Ada banyak komunitas di situ yang kemudian bergabung membuat gerakan donasi literasi. Gerakan donasi literasi itu teman-teman mempublish pertama mencari perpustakaan di desa atau di daerah atau di pelosok yang kira-kira perpustakaannya tidak terlalu diperhatiin. Iya, benar. Baik sarananya maupun mungkin lokasinya. Jadi kemudian kita menggalang donasi dari masyarakat, menyumbang misalnya berdonasi buku bisa, ada kadang-kadang pakaian, ada kadang-kadang perlengkapan sekolah, juga dana, fresh money. Kadang-kadang kita juga buat perpustakaan yang rusak berat atau ini kita coba merenov pelan-pelan gitu. Kemudian kita memberikan buku, lalu kita mengadakan, kenapa namanya donasi literasi bukan donasi buku, karena kita juga beraktivitas di situ, semacam bercerita. Kemudian pada beberapa batch kita melatih pengurus perpustakaan bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik. Nah, ada beberapa batch juga kita sharing dengan pengurus sekolah untuk bagaimana memperhatikan, melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, konsep donasi literasinya seperti itu. Nah, awalnya itu atau pada dasarnya sebenarnya gerakan donasi literasi itu bukan bertujuan total ke destinasi seperti misalnya di desa A atau desa B,
bukan hanya kita berdonasi, tapi lebih pada juga melatih teman-teman mahasiswa yang ikut dalam gerakan ini untuk punya jiwa sosial. Nah itu juga, jadi kembali ke kita, akhirnya ketika kita beraktivitas, kita juga mendapatkan nilai, value dari kegiatan itu. Jadi saya selalu bilang buat teman-teman, buat adik-adik di komunitas yang ikut gerakan donasi literasi, bahwa dalam berkegiatan kita usahakan supaya salah satu tujuan dari gerakan donasi literasi adalah memberikan experience berbagi literasi. Jadi teman-teman harus punya keberanian untuk ambil peran di dalam setiap batch, supaya ketika kita pulang kita bisa cerita paling tidak pada diri sendiri ataupun keluarga bahwa kita sudah melakukan sebuah aktivitas donasi dalam bentuk literasi, baik memberikan buku, membacakan cerita, mengajak anak-anak bermain dan sebagainya. Itu sih konsepnya donasi literasi. Ya sekarang sudah 10 batch sudah berjalan, kita lagi mempersiapkan batch yang ke-11. Nih, jadi teman-teman kalian rugi banget kalau emang nggak ikut komunitasnya si Bang Febri gitu ya. Kita juga harus bergabung nih ya guys ya. Nah. Ya, ini bukan komunitas baru, jadi bukan komunitas saya. Saya hanya trigger saja, mengumpulkan teman-teman, kemudian bahkan kita menghindari ini berdiri komunitas baru. Jadi ini bukan komunitas baru, ini kumpulan komunitas. Jadi misalnya teman-teman buat bisa join pakai nama Fuad, kemudian berdonasi ikut di batch 11 atau 12 misalnya, nggak apa-apa. Jadi kita tidak mengambil anggota baru sebenarnya. Jadi komunitas kemudian nempel di situ, kita keket sama-sama, nggak apa-apa. Selesai batch cair, balik lagi ke Fuad atau balik ke komunitas masing-masing, silakan beraktivitas seperti itu. Kita nggak misalnya ada komunitas baru, bikin bendera baru, bikin ADRT baru, nggak. Kita melatih bila perlu teman-teman yang sudah bergabung dengan komunitas, dengan gerakan donasi literasi, membuat gerakan donasi literasi sendiri. Nggak masalah. Misalnya ada komunitas gabung dengan donasi literasi di batch 10 atau 11, kemudian batch 12 dia nggak ikut, dia bikin gerakan donasi sendiri. Bagus, karena semakin banyak yang membuat gerakan donasi itu semakin tersebar luas. Betul sekali menurut. Jadi karena membangun sebuah literasi di Indonesia itu atau di Kalimantan Tengah itu bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas masyarakat, tugas mahasiswa, tugas kita semua. Jadi kita harus ambil peran di situ. Begitu. Jadi ada nggak sih Pak sedikit motivasi gitu? Kan sekarang ini tadi panggil Bang, ini sudah panggil Pak. Ini salah. Sorry Pak. Sorry Bang. Abang aja deh biar lebih enak gitu ya. Lanjut. Jadi gimana nih Bang? Sedikit kata-kata motivasi lah lagi buat para sekarang kan pemuda nih lebih banyak kecanduan ke gadget ya daripada membaca buku. Padahal kan buku ini lebih banyak mengandung sebuah ilmu yang tidak kita ketahui. Nah, banyak ilmu yang kita tidak dapat di perkuliahan tapi ada di dalam buku. Terkadang kayak gitu kan ya Bang ya. Jadi gimana nih cara Abang lagi nih sedikit gitu motivasi buat para mahasiswa ataupun teman-teman Fuad ataupun teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada gitu, buat kita nih mengundang biar kita nih lebih banyak membaca gitu Bang. Iya, jadi mungkin perlu kita samakan persepsi Mbak Nurul, bahwa kecanduan itu tidak salah, kecanduan itu bukan sesuatu yang harus kita takutin ketika efeknya bagus. Saya cerita misalnya ada ponakan saya itu kecanduan main game, sekarang dia paling jago programmer. Jadi orang ketika ada pada satu minat sesuatu, kemudian dia candu, selama hasilnya positif atau efeknya nanti positif, jangan dilarang. Gitu. Jadi itu yang mungkin perlu kita bangun. Nah, literasi juga demikian. Literasi itu yang harus kita sediakan tuh bukan hanya buku, perpustakaan yang bagus, tapi yang perlu kita motivasi dalam pembangunan paling penting dalam sebuah sistem pembangunan literasi itu membangun rasa ingin tahu. Nah, teman-teman yang kecanduan game itu kalau cuma main game lewat-lewat saja ya mungkin salah. Tapi ketika dia kecanduan games, kemudian dia mulai berpikir kenapa bisa efeknya begini ya, animasinya kok bisa kayak begini ya, wah kok api bisa begini ya. Ketika dia sense-nya ke situ, biarin atau dukung gitu. Suatu saat mungkin dia bisa bikin game yang jauh lebih hebat dari itu. Dan jadi, itu mulai bukan cuma hanya buat kayak kesenangan gitu ya Pak, Bang, melainkan juga buat kita nih kepoin, oh ini nih bisa buat penghasilan, ini nih bisa buat pelajaran kayak gitu ya. Jadi kalau yang sifatnya candu, kemudian ini kita lihat dulu efeknya apa. Mungkin efeknya bagus.
Bahkan kalau misalnya salah besar ketika teman-teman kita atau dari kita mulai menyukai sesuatu, kemudian kita larang. Suatu saat mungkin dia memang ditakdirkan untuk jadi dewa dalam tanda kutip di games gitu. Jadi gamers yang nanti mewakili Kalimantan Tengah di level internasional misalnya, bisa saja gitu. Bakat orang kan beda-beda gitu. Kalau ada quote yang bilang jangan menilai ikan dari cara dia cara dia berenang, ya benar, maksudnya cara dia manjat pohon ya misalnya kan nggak bisa ikan manjat pohon gitu. Ya biarin aja teman-teman kita dengan kesukaannya, dengan keminatannya masing-masing, tapi itu rasa ingin tahunya harus ada di situ, lalu dia harus memang efeknya dia pengen belajar di situ, ya nggak apa-apa, biarin. Tapi kalau untuk mahasiswa, ya tugas pokoknya sebagai mahasiswa, sebagai anak dari sebuah keluarga, ya tanggung jawabnya selesaikan dulu, jangan sampai game main kemudian nggak kuliah. Nah itu juga salah gitu. Kita boleh menyukai apa yang kita mau, kita sukai, tapi tanggung jawab kita sebagai anak dari orang tua, dari mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi atau dosen, ya harus kita lakukan begitu. Nah, jadi teman-teman Fuad Podcast dimanapun kalian berada, kecanduan tuh boleh asal kalian tuh punya rasa ingin tahu. Wah, gitu. Siap. Jadi kita kembali lagi. Kok jadi quote-nya Mbak Nurul yang buat ya, bukan saya ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan awal ya Pak ya Bang ya, tentang kebangkitan nasional tadi. Nah, sekarang tuh banyak artikel-artikel tentang kebangkitan nasional membahas tentang UMKM milenial nih Bang. Iya. Jadi gimana nih pendapat Abang sendiri nih tentang UMKM milenial yang mahasiswa nih sudah banyak berkelut di dunia itu dan mereka tuh sukses gitu. Menurut Abang sendiri sebagai donasi literasi itu gimana sih Bang? Iya, tadi perlu digarisbawahi itu yang kita lihat sukses ya. Kita nggak pernah tahu perjuangan mereka seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, ada banyak juga teman-teman saya yang juga bergerak di UMKM juga jatuh bangun gitu. Jadi kadang-kadang kan memang kita cuma lihat, wah sukses, kita pengen jadi seorang entrepreneur misalnya, membangun sebuah bisnis mulai dari kecilan, tapi ketika mungkin nggak laku atau bangkrut kemudian menyerah. Nah teman-teman hampir semua kalau kita baca kisah-kisah orang sukses di bidang entrepreneur wira swasta itu jatuh bangun gitu. Nah mental itu harus kita punya. Nah kalau misalnya bicara tentang UMKM milenial, UMKM ini penting banget. Ini ada data nih, saya punya data dari webnya Kementerian Ekonomi nih. Nah, 90% dari keseluruhan unit usaha itu kontribusinya dari UMKM gitu. Jadi pendapatan domestik bruto juga mencapai 60,5%. Jadi hampir sebagian besar roda ekonomi Indonesia itu dipegang sama UMKM, bukan pengusaha-pengusaha besar gitu. Jadi ini penting ini untuk teman-teman masuk gitu. Dan bagus, saya selalu mendukung teman-teman yang mulai berbisnis dari sejak mahasiswa. Menurut tahu Hairul Tanjung yang punya Trans TV, Transcorp, ya yang punya Trans Studio. Nah itu dia sejak mahasiswa sudah jualan. Saya baca bukunya yang Hairul Tanjung Anak Singkong itu dia dari masih kuliah dia sudah buka lapak jualan buku, jualan alat-alat kesehatan gitu. Banyak Lim Sio Leong, kalau misalnya Sudono Salim yang punya BCA dulu, anaknya yang punya BCA sekarang, dulu dia punya perusahaan besar di Indonesia zamannya Pak Harto. Itu dia juga jualan mie. Jamu, Jaya Suprana juga jualan jamu jago itu. Jadi hampir semua orang-orang besar, orang sukses itu mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Saya juga sempat atau pernah mengikuti seminarnya Pak Tugiyo. Pak Tugiyo itu yang punya Hypermart, Megatalk. Itu beliau juga mulai dari mana coba? Dulu pernah dengar ceritanya Pak Tugiyo yang punya Hypermart nggak? Belum. Pemulung. Jadi mengumpulkan barang-barang bekas di Palangkaraya dan sekarang jadi pengusaha besar. Jadi hampir semua orang tuh memulai usaha dari kecil. Pak Gubernur kita, Pak Sugianto Sabran juga begitu, mulai dari usaha-usaha yang kecil gitu. Jadi tidak ada hal yang
langsung besar, kecuali mungkin takdir Tuhan kita lahir dari keluarga konglomerat ya, oke, itu mungkin kita sudah dapat modal. Tapi kebanyakan pengusaha-pengusaha yang saat ini besar di Indonesia ataupun di Kalimantan Tengah melalui usaha yang tidak mudah. Kalau misalnya yang paling sering sekarang dijadikan contoh juga Bahlil, Menteri Investasi ya, Menteri yang Ketua HMI, Ketua Kadin juga, Bahlil yang dari Papua itu juga beliau pengusaha yang mulai dari kecil gitu. Jadi teman-teman mahasiswa jangan berkecil hati ketika memulai usaha dan mungkin nggak terlalu laku atau nggak terlalu respon. Jangan takut gitu. Jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk bangkit lagi gitu. Karena emang orang sukses tuh selalu punya cerita di balik kesuksesan Di balik mereka itu, gitu. iya. Selalu melewati masa-masa sulit juga pastinya. Jadi gitu. Ada juga sih yang langsung sukses, ada juga sih, tapi kan jarang-jarang ya. Maksudnya kalau memang jatuh ya bangkit lagi. Apalagi emang generasi muda itu emang sangat berperan penting buat perubahan bangsa gitu ya Bang ya. Di zaman sekarang nih Bang, sering kita dengar di masyarakat umum gitu ya, masalah pendidikan gitu. Kita kembali lagi ke pendidikan lagi ya Bang ya. Nah, apalagi nih saya perempuan juga nih ya. Nah, sering orang tua nih pada ngomong, ngapain sih perempuan nih sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih perempuan nih kuliah gitu kan. Ujung-ujungnya juga di dapur. Kira-kira nih Abang setuju gak sih sama pendapat orang yang berpikir kayak gitu Bang? Iya, sebelum ke situ saya mau bahas yang Mbak Nurul bilang tadi, bahwa peran pemuda dalam kehidupan berbangsa ini. Benar itu, benar, untuk perubahan bangsa ini hampir semua dari awal sejarah itu hampir seluruh perubahan itu pemuda. Iya. Mulai dari Sumpah Pemuda, siapa yang bersumpah? Pemuda. Kemudian proklamasi 17 Agustus, siapa yang kemudian mencuri dalam tanda kutip Soekarno dan Hatta untuk mempressure atau mendesain supaya terjadinya proklamasi? Juga Soekarni dan kawan-kawan pemuda juga ada di situ. Sampai diangkat Sumpah Pemuda juga. Iya, ya Pak ya. sampai Iya, Pak, terakhir reformasi tahun 98, siapa yang bergerak? Mahasiswa. Jadi hampir semua perubahan bangsa ini dari sejarah masa lalu sampai sekarang itu pemuda. Jadi kalau pemuda tidak ambil peran atau tidak merasa dirinya tidak penting dalam pembangunan, atau orang tua yang mungkin duduk dan pejabat sebagai menganggap suara mahasiswa pemuda tidak penting, salah. Karena kalau mereka bilang seperti itu, termasuk mungkin saya, salah ketika berpendapat gitu. Karena dari sejarah sebelum Indonesia merdeka sampai dengan reformasi, semuanya peran pemuda di situ. Kalau tidak ada pemuda, tidak ada perubahan sampai sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang perempuan yang tadi ya, menurut saya coba utak-atik. Mungkin menurut selama ini dalam mindset mikirnya kira-kira jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di dunia banyak yang mana? Lebih banyak perempuan sih. Lebih banyak perempuan ya. Benar. Nah, itu yang kita terdoktrin ya, maksudnya padahal data dunia nggak seperti itu Mbak Nurul. Jadi jumlah penduduk laki-laki itu di tahun 2022 di Indonesia dulu kita lihat angkanya 138 juta laki-laki. Perempuannya 135 juta. Indonesia. Mungkin Indonesia memang laki-laki lebih banyak. Mungkin dunia perempuan lebih banyak ya. Nah, kita lihat angka dunia ya. Kita lihat punya dunia justru laki-laki lebih banyak. Bahkan diprediksi itu angka perempuan akan lebih banyak dari laki-laki di dunia itu baru pada tahun 2032. Jadi kalau posisi sekarang sampai saat ini laki-laki lebih banyak dari perempuan. Nah, saya nggak tahu tuh, itu kan sering kan kita lihat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki ya. Aku bingung juga kenapa data menunjukkan sebaliknya. Nah, bahkan ada artikel yang bilang baru tahun 2032 baru angka perempuan lebih banyak. Nah, kembali ke misalnya yang tadi pertanyaannya menurut apakah pendidikan bagi perempuan itu penting atau tidak kan? Ini ada data juga nih, kita supaya omongan saya nggak dianggap hoax kan? Ada data nih. Ternyata laporan Badan Pusat Statistik itu jumlah perempuan di Indonesia yang bersertifikat atau sarjana itu lebih banyak daripada laki-laki.
Jadi bisa dibilang kesimpulan bahwa perempuan di Indonesia rata-rata ya itu jauh lebih berpendidikan daripada laki-laki. Kita lihat angkanya. Sorry ya. Nah, kita lihat presentasi perempuan yang mempunyai ijazah perguruan tinggi di perkotaan mencapai 13,51% dibandingkan laki-laki 12,56%. Jadi perempuan yang punya ijazah itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi perempuan Indonesia berarti aman-aman aja, perempuan lebih banyak yang berpendidikan gitu dibandingkan laki-laki. Nah, kalau di wilayah pedesaan memang juga bedanya tipis. Lebih besar angkanya di perkotaan. Nah, kemudian di wilayah pedesaan sebanyak 5,57% perempuan, yang laki-laki hanya 4,76%. Jadi cuma beda 1 poin. Tapi di perkotaan itu bedanya hampir 2 poin. Jadi secara keseluruhan Indonesia perempuan lebih berpendidikan. Jadi kalau misalnya dibilang di Indonesia ada ini perempuan tidak usah kuliah, ya mari kita lihat data, rata-rata penduduk Indonesia justru mengakui perempuan lebih banyak yang berpendidikan. Itu angka ini BPS ya. Nanti teman-teman kalau misalnya nggak percaya silakan browsing sendiri jumlah angka perempuan yang berpendidikan lebih tinggi apa enggak daripada laki-laki. Gitu. Nah, itu mungkin semacam hanya mitos turun-temurun ya. Sama seperti yang mitos yang tadi, dalam tanda kutip mitos yang kita anggap bahwa perempuan di dunia lebih banyak dari laki-laki. Padahal angka menunjukkan sebaliknya, statistik menunjukkan sebaliknya. Demikian juga dengan pendapat bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi nanti kembali ke dapur. Buktinya perempuan lebih banyak yang berpendidikan daripada laki-laki. Nah, penting untuk perempuan itu ngambil peran atau meningkatkan kualitas hidupnya dengan sekolah, belajar sebanyak mungkin, setinggi mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya saya tidak berada pada orang yang berpendapat bahwa perempuan lemah, tapi mungkin secara generali, secara fisik mungkin terbatas, juga perempuan juga setiap bulan mengalami menstruasi yang mungkin akan dalam tanda kutip merusak mood, konsentrasi, fokusnya dalam 1 minggu, baperan juga ya. Ya. Jadi ada keterbatasan secara fisik, secara kodrat lah. Itu yang membuat menurut saya kemudian perempuan distigmakan sebagai lebih lemah daripada laki-laki. Nah, itu istimewa. Walaupun saya tidak sependapat itu, tapi itu maksudnya itu pendapat umum ya. Saya tidak ada dalam pendapat yang seperti itu. Saya tetap berpikiran bahwa perempuan setara kuatnya dengan laki-laki. Nah, tapi asumsi umum seperti itu. Nah, itu juga yang membuat teman-teman perempuan memang harus bekerja lebih keras atau melawan stigma umum yang tadi itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya supaya kemandirian dia punya. Nah, kita lihat beberapa kasus di Indonesia, terutama mungkin artis-artis itu kan misalnya perempuan tidak mempunyai pekerjaan yang kemudian membuat dia mandiri, begitu suami, kemudian terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian cerai, akhirnya agak susah menghidupi dirinya sendiri atau mungkin anak-anaknya. Nah, itu pentingnya untuk perempuan mempunyai kehidupan yang mandiri, kuat, dan kita harus percaya. Nah, ini yang dikatakan Pak Anies Baswedan. Saya selalu ingat kalau quote-quote kalimat dari orang-orang terkenal yang memang bagus dan diingat, bahwa pendidikan itu eskalator ekonomi. Pendidikan itu eskalator ekonomi. Percaya atau tidak percaya, pendidikan itu eskalator ekonomi. Jadi semakin tinggi kita mengikuti atau menempuh sebuah pendidikan, eskalator ekonomi kita juga kemungkinan makin tinggi. Oke lah, tidak semua orang berpendidikan sukses. Tapi berapa persen sih orang yang sukses dan tidak berpendidikan? Jadi kita harus ada pada mindset selesaikan kuliah, belajar lebih banyak, kuliah lebih tinggi untuk kita, untuk pegangan kita ke depan. Karena similar itu, semakin tinggi pendidikan juga ekonomi kita semakin kuat. Begitu.
Apalagi perempuan tuh emang nanti tuh bakal memegang perekonomian keluarga. Oh iya. Bakal menjadi madrasah atau sekolah pertama gitu ya buat Iya, anak-anak betul ini. Jadi sekali. perempuan tuh juga harus berpendidikan, harus pintar. Kalau perempuan nggak pintar, nggak pendidikan, kita tuh bakal mudah diremehkan gitu ya Pak. Betul Gitu ya sekali. Bang ya. Iya. Dan jangan lupa bahwa riset-riset ginekologi ya kalau nggak salah itu memang kecerdasan diturunkan Seorang dari ibu. ibu. Jadi kalau misalnya ibunya, mohon maaf, maksudnya nggak cerdas, kemungkinan kita juga akan dapat generasi yang Iya. mungkin tidak terlalu cerdas gitu. Jadi perempuan harus memang cerdas gitu. Cerdas dalam arti tidak harus ijazah ya. Maksudnya kecerdasan itu kan balance antara pengetahuan dan emosional gitu. Jadi kecerdasan itu karakter. Jadi cerdas dalam hal itu. Seorang yang tidak berpendidikan dalam arti apa? Ijazah belum tentu tidak berpendidikan gitu. Tapi mungkin saja dia bisa banyak baca di rumah, banyak belajar di rumah. Hanya saja mungkin tidak ada ujian akhir semester gitu. Nggak kuliah gitu. Iya benar. Begitu. Karena emang pendidikan tuh nggak cuma kita dapat dari jenjang perkuliahan atau Betul. jenjang sekolah gitu ya. Iya. Iya Bang ya. Iya. Entah kayak tadi dari buku kata Abang karena Abang seorang penggerak donasi literasi gitu tadi ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman itu sedikit pembahasan podcast kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa emang pendidikan itu sangat penting gitu ya. Apalagi buat generasi muda nih, buat membangun sebuah perubahan bangsa itu membutuhkan kita gitu. Karena emang pemuda ini sangat berperan penting gitu ya teman-teman ya. Betul sekali. Baik Abang, bisa kita mintakan sedikit closing gitu buat Closing penutup statement. ya. Okay. Closing statement. Nah, buat penutup podcast kita hari ini ya Bang. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ya, penonton Fuad podcastnya mahasiswa Fuad. Pendidikan itu benar adalah eskalator ekonomi. Jangan sekali-sekali kita tinggalkan. Ketika kita sudah ada jadi mahasiswa di sini, mahasiswa Fuad, selesaikan. Selesaikan itu dulu baru mikir yang lain. Selesaikan itu bila perlu tambah lagi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita memang punya kemauan yang kuat. Dan untuk para mahasiswa yang juga suka melakukan aktivitas sosial di luar sana atau teman-teman penonton Fuad, saya selalu kasih quote buat teman-teman yang aktivis donasi Mbak Nurul. Dan sudah sejak lama saya selalu ulangin kata-kata kalimat ini ke teman-teman dimanapun ketika beraktivitas sosial gitu. Selama kita punya niat yang baik, pasti akan ada jalan yang baik. Selama kita misalnya membuat gerakan donasi yang memang tujuannya baik, pasti akan ada jalan yang baik. Karena setiap kerinduan atau visi yang baik itu bukan dari kita, tapi dari pencipta kita. Jadi ketika dia menaruh sebuah kerinduan di dalam kepala kita, dia tidak pernah akan sekali-sekali meninggalkan kita untuk bekerja sendiri. Dia pasti selalu kirim bala bantuan buat kita. Jadi jangan berhenti jadi orang baik. Nah teman-teman, salah satu tujuan pendidikan itu adalah mengajarkan kita bahwa kehidupan kita itu sangat berharga. Baik itu kita lalui kemarin, hari ini, besok, atau itu nanti, semuanya mengandung unsur pelajaran yang akan membawa sebuah perubahan. Jadi sekian dulu ya teman-teman podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.